Dia hanya bisa bilang putrinya yang menikamnya. Sempurna. Keluar, hadap belakangku, mundur. Aku hanya ingin menjadi... Apa kamu bilang ke dia kalau kamu akan jadi tunawisma? Iya, aku bilang ke dia kalau aku nggak punya uang, aku nggak punya cara untuk mendapatkan pekerjaan untuk menghidupi diriku sendiri. Sekarang jam 8 pagi di Ocala, Florida saat polisi merespons panggilan darurat 911 yang panik. Ya, seorang pria masih akan melaporkan putrinya yang dewasa tinggal di rumah baru saja menikam dirinya dan istrinya. Tapi mengapa dia melakukan itu? Ketergantungan berkepanjangan tersangka diduga telah menjadi mematikan. Jangan bergerak, saya akan bicara dengannya. Kalian lanjutkan tugas. Hei, biasanya dia naik apa? Apakah itu mobil putih kecil? Hah? Sebuah Taurus, warnanya apa? Mobilnya warna apa? Perak. Perak. Marin mengatakan dia melihatnya mengendarai Ford Taurus warna perak. Itu saja informasi yang saya dapatkan karena sekarang dia dimasukkan ke ambulans. Saat ini, kedua subjek sedang masih sedikit sadar tapi kondisinya tampak buruk. Saya tadi mau memastikan kita punya... Kita punya apa? Seperti pernyataan terakhir sebelum mereka pergi. Aku hanya bilang padanya apa yang kusampaikan lewat radio, itu saja yang dia bisa berikan. Dia pada dasarnya tidak sadarkan diri, tapi masih bernapas. Dia hampir tidak sadar. Satu-satunya yang bisa dia katakan adalah putrinya yang menusuknya. Itu! Namanya, dia bilang dia tinggal di belakang di hanggar. Dan dia yang mengantar kami ke Taurus. Kamu dengar dengan benar. Polisi mengatakan salah satu korban memberitahu petugas pertama bahwa putrinya adalah pelakunya dan menggambarkan mobilnya yang langsung ditemukan oleh petugas. Berbalik. Masuk dan angkat kedua tanganmu, menghadap ke belakang. Aku rasa detektor itu mengarah padanya. Laporan sedang menuju ke arahnya. Mereka berusaha mengamankan sopir. Polisi mengidentifikasi tersangka sebagai Christina Adams, 33 tahun yang ditemukan mengemudi bersama istrinya. Adams mengklaim istrinya tidak tahu tentang kejadian itu. Jalan ke arah sini bersamaku. Kamu mau duduk sebentar? Christina diamankan di dalam mobil patroli saat dia mencoba menyampaikan pesan kepada istrinya. Aku cinta kamu. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Sebelum menanyakan alasan pemberhentian, Apakah ada sesuatu yang bisa kamu ceritakan padaku? Aku tidak bisa mendengar. Apa tadi itu? Sudahkah kamu memberitahuku apa yang terjadi? Ada apa? Yang bisa kamu ceritakan padaku tentang apa yang sedang terjadi? Tidak, detektif yang akan berbicara denganmu. Aku sebenarnya tidak punya banyak informasi. Itu bukan penyelidikanku. Kamu mungkin punya gambaran yang lebih baik daripada aku. Kamu lihat sendiri, aku baru saja sampai di sini. Christina dibawa ke kantor polisi dan ditanyai detektif tentang pagi itu. Dan kemudian kamu bangun pagi ini sekitar jam berapa? Sekitar jam 5. Jam 5, oke. Biasanya aku pasang alarm jam 5 atau 5,45. Oke, terus apa yang kamu lakukan? Waktu aku bangun, aku kasih makan kucing-kucingku. Dan aku nonton film, main beberapa game di ponselku. Aku sedang belajar bahasa baru pakai Duolingo. Kamu pernah dengar? Iya, aku dan istriku sedang mencoba belajar berbicara Valerian dari Game of Thrones. Iya, itu keren. Iya. Aku sudah melakukannya dan memberi makan kucing-kucingnya.
Aku juga sudah mencuci baju. Aku pulang, duduk, lalu menyalakan film. Setelah itu, dan kemudian sedang mengantarkan ke sekolah dan dia bilang dia harus membeli es. Dan pergi ke Publix. Jadi aku ingin bertemu dengannya. Jadi dia bilang dia akan pergi ke Publix atau aku pergi mengambil es dan pergi ke Publix. Setelah dia mengantarkan perlengkapan itu, dia bertanya kenapa aku tidak langsung ke sana. Jadi dia pun datang dan aku sedang dalam masa depresi karena kamu tahu, kondisiku membuatku sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan. dan yang benar-benar aku inginkan hanyalah menjadi bagian dari masyarakat dan punya pekerjaan. Kamu tahu? Christina menyebutkan catatannya yang menurut dokumen pengadilan berisi berbagai tuduhan, termasuk beberapa kasus pencurian dan pelanggaran narkoba sejak 2009. Wanita berusia 33 tahun itu melanjutkan ceritanya tanpa menyebutkan hal luar biasa. Namun para penyelidik tidak yakin. Jadi datang sebelum publik atau... Oke, sekarang dia sudah masuk? Ya. Oke. Dia sudah ke arena balap dan ambil es batu waktu itu? Oke, jadi dia bawa kantong es ke rumah lalu masukin ke kulkas. Aku tidak ingat. Maaf. Bagaimana kamu tahu dia punya kantong es? Kamu melihatnya. Aku pikir. Aku cuma tahu dia datang setelah mengantar anaknya. Aku nggak tahu apakah dia melakukan ice. Oke, baiklah. Kamu belum tahu dia sudah ice dan ke Publix? Iya. Tapi kamu sudah ke Publix atau belum? Iya. Jadi dia tidak akan 2 kali ke Publix? Jelas iya. Kamu tahu di mana es itu? Katamu dia beli es di arena balap. Kamu tahu kemana es itu dibawa? Di mana itu berada? Oh, itu ada di mobilnya. Oke, dan di mana mobilnya sekarang? Di tempat umum. Oke, jadi setelah kamu meninggalkan tempat umum, apa yang terjadi? Kamu langsung masuk ke mobilmu? Iya. Dia hanya tinggalkan kantong es yang mencair. Aku tahu, karena kami memang nggak berencana pergi lama. Rumahku dekat Publix. Dan aku bilang ke dia kalau aku benar-benar pengen mindahin cucian aku sebelum... Kamu tahu, kalau cucian basah ditinggal lama di mesin cuci bisa jadi bau. Selanjutnya, Christina membuat satu pernyataan terakhir yang bisa dibilang menarik sebelum para detektif menghentikannya. Aku lagi bersih-bersih di rumahnya dan kami pakai pemutih dan aku memang ceroboh soal pemutih. Jadi aku selalu... Oke, sebentar, mungkin aku kelewatan. Kapan kalian bersih-bersih? Kemarin atau tidak? Christina. Hari-hariku terasa kabur semua. Apa? Aku tidak ingin kamu membuat dirimu semakin terpuruk. Saat aku datang ke sini dan memintamu menceritakan versimu, itu karena aku pikir ada lebih banyak hal dalam cerita ini daripada yang aku tahu sejauh ini. Cerita awal Christina dengan cepat runtuh ketika dia memutuskan sudah waktunya untuk berkata jujur. Aku tahu ini benar-benar sulit untuk membicarakan beberapa hal yang perlu kita bicarakan. Tapi aku hanya ingin kamu melakukan yang terbaik yang kamu bisa. Jangan ada yang disembunyikan dan ceritakan saja kepada kami bagaimana ini bisa terjadi hari ini. Aku seorang sosiopat dan aku punya sedikit stres dan emosi yang sangat tinggi. Yang lain, kekuatan mengendalikan tindakanku. Emosimu menguasaimu hari ini. Oke. Sepertinya anakku sudah mencoba melarikan diri ke ayahku.
kamu tuh tahu aku bertanggung jawab atas kesalahan yang sudah aku buat. Ya, kamu tuh tahu tentang kriminal dan sebagainya. Ya, aku tuh tahu. Tapi entah kenapa, entah di mana, seseorang di luar sana dulu sekali bilang kalau 7 tahun adalah... Kamu tahu masa kedaluarsa hukum tentang berapa lama itu harus... sejak kamu dibebaskan dari penjara atau lembaga pemasyarakatan sampai akhirnya itu tidak penting lagi. Kenapa 7 tahun? Itu konyol. Dan kamu tahu, dia ingin aku pindah. Agar salah satu saudaraku yang lain, yang punya pekerjaan, yang punya penghasilan, bisa tinggal di sana. Dan maksudnya apa? Aku harus pergi begitu saja? Jadi mereka bahkan tidak peduli kamu mau kemana saat itu. Mereka hanya ingin kamu pergi? Apa kamu bilang ke dia kalau kamu akan jadi tunawisma? Iya, aku bilang ke dia kalau aku nggak punya uang, aku nggak punya cara untuk mendapatkan pekerjaan untuk menghidupi diriku sendiri. Aku meminta bantuannya, tapi dia bilang itu bukan urusannya. Aku sudah cerita ke dia dan juga memberitahu kamu tentang semua yang aku lalui. Hampir dijual demi narkoba. Semua ini seperti diserang oleh 6 orang kulit hitam. Hanya karena sepotong kecil narkoba. Karena langsung menghalangi, mengunci pintu-pintunya. Mereka hanya melihatku dipukuli. Apa reaksinya saat kau menceritakan itu padanya? Dia berkata, bukan urusanku. Ibumu di sana bisa ceritakan padanya apa katanya? Maksudku, dia punya ekspresi yang menunjukkan dia sedih untukku. Tapi rasanya bukan seperti kamu tahu. Nah, aku merasa mereka mengerti atau akan membantu atau semacamnya. Kapan percakapan ini terjadi? Awal Agustus, sepertinya. Awal Agustus? Jadi mereka memberi batas waktu kamu harus pindah atau bagaimana? Atau cuma... Awalnya waktu mereka pertama kali memberitahu aku. Ayahku tidak seperti itu. Dia hanya datang begitu saja. Dia tidak bilang, "Hei, kamu sibuk, bisa bicara sebentar?" Atau "Apa kabar?" Tidak pernah seperti itu. Selalu saja, "Oh, aku butuh kamu keluar dari rumah dalam 6 minggu." Sikapnya benar-benar cuek saja. Kamu dengar dengan benar. Christina memberitahu detektif bahwa dia diduga menyerang orang tuanya karena mereka memintanya untuk pindah. Dengan banyaknya kamar di rumah mereka, mereka bisa menutup salah satu kamar dan membuat apartemen kecil lagi. Tapi kemudian orang tuamu sama sekali tidak mau berdialog denganmu tentang situasi ini. Dia bilang, saat emosi ekstrem kamu mengalami episode. Apa emosi ekstrem yang terjadi? Mungkin tadi malam atau pagi ini. Bagaimana aku menjelaskannya? Kamu sudah berdialog dengan mereka tadi malam atau pagi ini? Pagi ini. Oke, ceritakan kepada kami tentang upaya dialog itu. Bahwa mereka ingin benar-benar keluar, sepenuhnya keluar besok. Oke, itu batas waktunya. Kamu harus keluar besok. Ya. Bagaimana ini mulai? Mereka meneleponmu atau mengetuk pintumu untuk membawa kita? Maaf, tapi... Bagaimana percakapan itu dimulai pagi ini? Apakah mereka meneleponmu? Apakah mereka mengetuk pintumu? Bagaimana? Aku menelepon ibuku menanyakan tentang cucian. Oke. Oh, kamu tahu, dia bilang, aku rasa ayah ingin bicara denganmu tentang, kamu tahu, kemarin atau semacamnya. Dan aku bilang, oke, ya sudah, ayo, di mana cucianmu? Dan dia membuka pintu, dan dia membuka pintu. Dia sedang di sofa. Seperti yang sudah aku bilang, menonton sesuatu. Ayah aku lagi di luar jalan-jalan, jadi... Iya.
Dan tadi malam waktu aku pulang dari belanja, lihat, aku sadar kalau kunci di pintu depanku yang sebenarnya seperti pintu belakang, kuncinya tidak berada di posisi yang benar. Dan aku sadar kalau termostatnya berubah dan ada sebuah catatan di bawah pintuku. Mengatakan pada ayahku untuk bilang terima kasih karena sudah bersikap dewasa dan berbicara padaku. Bukan, kamu tahu, itu hanya salah paham saja. Kamu tahu ya, karena aku sebenarnya tidak. Aku membeli yang terpasang di ponselku dengan semua ini. Detinti. Aku menggunakannya untuk apa yang aku butuhkan, tapi aku tidak seperti terpaku padanya. Benar-benar. Lalu dia bilang, kamu harus keluar besok. Dia bilang lewat catatan atau saat ngobrol? Iya. Jadi kamu bicara dengan ibumu, tapi bilang ayahmu masih pergi? Iya. Oke. Dan dia pulang ke rumah. Kamu tahu, aku bilang padanya apa yang terjadi, bahwa aku benar-benar sibuk kemarin, bahwa aku tidak, kamu tahu, mengabaikannya. Itu tidak sengaja. Aku hanya mencoba menyelesaikan pekerjaan dan semuanya terjadi begitu saja. Maaf dan lalu kamu tahu, setelah itu aku benar-benar lupa apa yang terjadi. Rasanya seperti campuran kehitaman, kemerahan. Christina mengatakan kepada penyelidik bahwa dia sangat marah setelah menemukan catatan yang mengingatkannya untuk pindah sebelum melakukan kejahatan tersebut. Apa hal terakhir yang dia katakan yang kamu ingat? Kamu akan keluar besok, kan? Oke, kamu ingat. Apakah kamu membalas ucapannya? Sepertinya aku hanya mengangguk. Dan setelah itu rasanya seperti samar-samar. Coba ingat dengan indera lain. Apakah kamu ingat merasakan sesuatu di tanganmu? Iya. Coba jelaskan padaku apa yang dia rasakan di tanganmu. Rasanya seperti melingkar. Atau datar keras. Jelaskan asal benda ini dan ceritakan lebih lanjut. Apa yang kamu lihat? Aku tahu saat itu aku masih celana basket dan kaos. Seperti saat aku pergi ke sana untuk mencuci baju. Tapi kemudian aku nggak tahu. Maksudku aku tertutup dari, kamu tahu, leher ke bawah. Aku nggak mau menebak. Kamu tertutup apa? Iya, pakaian. Oke. Di sana. Sarung tangan. Oke. Dari mana asal sarung tangan itu? Dari rumahku. Apakah kamu sudah memilikinya sebelum berbicara? Sepertinya tidak. Aku merasa. Aku ingat saat aku memasukkan cucian sebelum ayahku pergi jalan-jalan. Aku cuma pakai kaos dan celana pendek. Ya. Lalu, seperti ada... Aku tidak tahu apakah aku kembali dan berubah. Kurasa aku melakukannya. Aku memakai celana panjang gelap. Jaket, sarung tangan. Apakah barang itu dicuci di mesin cuci? Celana panjang gelap, jaket, dan sarung tangan kamu pakai. Lalu apa yang terjadi setelahnya? Aku mendekat. Ayahku sedang di depan komputer. Seperti di ruang komputer beserta kursinya. Aku hanya datang dari belakangnya.
Aku mendengarnya. Katakan kepada kami dengan apa kamu menikamnya. Pisau? Dari mana kamu mendapatkan pisaunya? Aku punya satu. Sekarang Christina mengakui telah menikam ayahnya yang kemudian diungkapkan oleh detektif telah ditikam setidaknya 7 kali. Mari kita lanjutkan. Aku tahu ini sulit. Ceritakan apa yang terjadi selanjutnya. Dia sedang duduk di depan komputernya, kan? Dengan punggung menghadapmu. Iya. Dan aku merasa seperti... Aku rasa itu seperti kaget. Ini adalah alat pertahanan diri lain yang selalu kubawa. Sebuah taser, kecil banget. Taser genggam? Oke, benar. Lalu dia sangat terkejut dan berbalik, lalu aku menikamnya. Apakah kamu mengejutkannya dulu sebelum... Lalu apa yang terjadi? Tarik napas dalam-dalam saja. Aku tidak bisa mengingat yang berikutnya. Kamu bilang dia berbalik menghadapmu pada saat itu. Iya, setelah terkejut. Aku tidak tahu di mana itu terjadi. Namun menurutku itu sekitar 2 kali. Maaf, apa? 2 tusukan. 2 tusukan ke ayahmu, lalu 1 ke ibumu? Yang jelaskan kepada kami bagaimana kamu berpindah dari ayahmu ke ibumu. Ayahmu di dekat komputer, kita sudah bahas itu. Bagaimana kamu ke ibumu? Dia mendengar keributan itu. Dia datang dan berkata, "Apa yang kamu lakukan?" Aku tidak tahu. Dia tusuk di bagian tubuh mana? Kamu menunjuk ke tengah dada. Baik, apa kamu pernah memakai alat setrum padanya? Itu lebih karena reaksi spontan daripada karena takut dengan apa yang baru saja terjadi. Maaf. Apakah itu lebih karena reaksi apa yang terjadi dengan ibumu? Hanya karena dia masuk dan dia melihat apa yang terjadi dan kamu jadi takut? Iya. Christina menjelaskan detail baru tentang paginya, tapi selanjutnya para detektif ingin tahu apa yang dia rencanakan setelah penyerangan itu. Apa yang terjadi setelah kamu menyadari apa yang telah kamu lakukan? Aku jelas mengalami yang lebih buruk, jadi... Kamu bisa mandi dan bersih-bersih. Tapi sarung tangan saat semua pakaian di sana. Kamu tambahkan pemutih? Tidak. Hanya tambah sabun lagi? Untuk apa kamu pakai pisau itu? Aku taruh di air dan pemutih. Maaf? Aku taruh itu di... Mesin cuci? Bukan mesin cuci baju, tapi seperti mesin pencuci piring. Tidak, Amber? Apakah itu masih di sana? Tidak. Kamu tahu di mana itu? Kami akan membiarkanmu memberitahu kami di mana itu. Masuk ke air dan pemutih. Lalu apa yang terjadi? Aku memasukkannya ke dalam kantong sampahku dan aku menaruhnya bersama beberapa ember es yang akan aku isi ulang. Seperti di dalam kantong yang sama, itu ada di mobil. Jadi itu ada di mobilmu bersama kantong-kantong itu? Itu sama seperti yang kamu jelaskan soal ukuran dan pegangan. Jadi itu ada di mobilmu. Lalu, kemana pin taser itu hilang? Tasernya ada di tempat tidurku.
Jadi pin taser ada di tempat tidur, tapi pisaunya ada di tas-tas yang ada di mobilmu. Kamu benar-benar mau membuangnya nanti? Apa? Pisau itu. Aku tidak tahu apa, aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan. Christina kini mengakui telah membersihkan pisau dengan pemutih dan menyembunyikannya di mobil, membuat penyelidik mempertanyakan seberapa terencana kejahatan itu. Apakah ini sesuatu yang kamu rencanakan hanya dalam 15 menit atau sudah direncanakan selama 15 hari? Kamu memikirkan apa yang kamu lakukan? Sama seperti hari ini. Hanya hari ini. Berapa menit yang kamu perlukan untuk menyusun rencana ini? Aku merasa sakit hati karena dia sama sekali tidak peduli. Dia hanya ingin aku pergi. Rasanya seperti, mengapa kamu melahirkanku jika tidak menginginkanku? Jadi apakah memang niatmu hanya membunuh ayahmu dan bukan ibumu? Atau apakah maksudmu, meskipun dia tidak sepenuhnya membebankan segalanya padamu seperti ayahmu, dia tidak cukup membelamu, jadi kamu harus membunuh keduanya? Oke. Jadi rencana untuk mereka berdua? Iya. Akhirnya Detektif Jim memberi kabar terbaru kepada Christina tentang kondisi orang tuanya sebelum dia dibawa ke penjara, menandai hari di mana dia secara resmi keluar dari rumah orang tuanya. Baiklah, Christina, saatnya pergi. Baiklah, Christina, oke? Pembaruan terakhir yang saya punya, kedua orang tuamu masih hidup, oke? Kamu akan didakwa dengan 2 tuduhan percobaan pembunuhan. Oke, deputi ini akan membawamu ke penjara dan memprosesmu. Baiklah, ikut saja dengannya. Ibu Christina selamat dari serangan itu, tetapi ayahnya meninggal karena luka-lukanya setelah awalnya mengira Christina sebagai penyerang. Christina 33 didakwa membunuh ayah dan mencoba membunuh ibunya. Dia dijatuhi 2 hukuman seumur hidup sehingga harus tinggal di penjara.